Oke, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini saya akan membagikan firman Tuhan untuk kita yang terambil dari Mazmur 32 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, biar firman-Mu dapat menguatkan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Mazmur 32 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 dengan bunyi demikian. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang dan malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saling berdoa kepadamu selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyianku bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegerangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tema renungan kita pada saat ini yaitu berani akui dan menerimanya. Di dalam pemazmur menyatakan betapa bahagianya seseorang ketika ia diampuni dan disembunyikan kesalahannya oleh Allah. Maka beban itu akan menjadi ringan dan menjadi lega. Maka pemazmur menyatakan betapa pentingnya pengampunan yang berasal dari Allah. Dan pada waktu itu kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, di mana pemazmur berada dalam tekanan, berada dalam kondisi yang memang benar-benar ada rasa bersalah, maka di dalam hidupnya ia menghadapi rasa yang membuat dia tidak tenang, yang membuat dia tidak nyaman, tidak bahagia. Oleh karena itu Daud mengatakan di dalam Mazmur 32 ayat 1 sampai 2 bahwa orang yang berbahagia itu seperti apa? Seperti orang yang benar-benar mengalami suatu perubahan yang datangnya dalam dirinya, bahwa orang yang berbahagia itu tentu orang yang pelanggarannya diampuni atau dosanya yang ditutupi. Maka hal ini tentu kita harus bersyukur ya, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh mengasihi kita. Dia tidak memperhitungkan kesalahan kita, dia tidak perhitungkan itu. Oleh karena itu, bagaimana kita mau mengalami kebahagiaan? Nah, orang yang mengalami kebahagiaan adalah orang yang mampu keluar dari perasaan yang bersalah. Nah, untuk mengalami perasaan tenang di dalam hati,
tentu bagaimana kita harus memiliki Allah di dalam hati kita. Nah, makanya hal ini tentu kita harus belajar bagaimana pola komunikasi kita dengan Tuhan. Ketika kita bangun pola komunikasi yang baik, maka Tuhan akan mendengarkan permohonan kita. Nah, maka kita lihat di dalam ayat selanjutnya, di ayat 3 dan 4, ya, bahwa siang dan malam pemazmur itu mengalami pergulatan batin yang dirasakan, ya, oleh karena pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi di dalam hidupnya. Ia mengatakan bahwa Allah menekannya, namun dari sudut pandang pemazmur ini masih meletakkan Allah itu sebagai Allah yang penuh kasih. Ia dalam kondisi dirinya yang tidak ada siapa-siapa lagi kecuali Allah itu sendiri, yang sudah bersedia mendengarkan semua apa yang dirasakan oleh pemazmur, ya, termasuk luka-luka yang timbul dalam kehidupannya. Orang yang terpuruk dalam kesadaran perasaan bersalah atau berada dalam tekanan, dalam lesu kering, ya, maka Daud itu sadar, ya, bahwa itu tidak mengenakan, ya, dan Daud menyampaikan perasaan bersalah itu kepada Tuhan. Nah, maka Daud melakukan suatu pengakuan, ya, dia melakukan pengakuan. Dia tidak mau menyembunyikan dosanya, dia mau memberitahukan semua kesalahan-kesalahan yang ada di dalam dirinya. Nah, maka hal ini, Bapak Ibu Saudara, penting sekali bagaimana kita juga belajar dari Daud. Ya, bisakah kita ketika kita berada dalam kondisi bersalah, berada dalam tekanan, berada dalam keadaan yang mungkin tidak mengenakan bagi kita, bisakah kita itu menyampaikan semua keluhan itu? Tentu bisa, jikalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, maka hubungan itu tentu bagaimana kita harus memperbaiki seperti itu, sehingga ketika hubungan itu kita perbaiki di dalam Tuhan, maka ada pengampunan yang berasal di dalam Tuhan. Maka ketika Daud itu memberitahukan semuanya kesalahannya, maka Daud itu segera datang kepada Tuhan, ya, dalam keadaan yang hancur. Nah, maka ketika dia menyampaikan keadaannya, maka ia mengalami, ya, pemulihan dari Tuhan. Sehingga kita perlu, ya, untuk belajar dari Daud, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Maka hal ini saya mau mengatakan bahwa kunci untuk lepas dalam keganjalan dosa atau kegagalan adalah bagaimana kita mengambil sebuah maknanya atau melupakan detail dari peristiwanya. Tetapi barang siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, ya. Tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkan akan disayanginya. Makanya kita lihat dalam Amsal 28 ayat 13. Nah, bahwa orang yang menyembunyikan kesalahan itu tidak akan beruntung. Dia tidak akan mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Orang yang mendapatkan pengampunan adalah orang yang mau benar-benar menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Ya, makanya kalau kita mengakui dan meninggalkan semua itu, maka ada kasih sayang, ya, kasih sayang Tuhan kepada kita. Saya memberikan sebuah contoh. Ketika ada seorang anak yang melakukan kesalahan terhadap orang tuanya, dan anak itu dimarahi oleh orang tua, dan orang tua itu melarang anaknya untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, dan bahkan karena anak itu melakukan kesalahan terus-menerus, akhirnya orang tua itu dia menimbulkan amarahnya. Dia akan menegur anaknya. Tetapi kalau anak itu sadar dan dia mengakui kesalahannya kepada orang tuanya dan dia mau bertobat,
maka anak itu akan mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Nah, itu juga yang diharapkan oleh Tuhan. Nah, makanya kita perlu belajar bagaimana kita meninggalkan keganjalan-keganjalan yang membuat kita tidak tenang, yaitu ya rasa bersalah seperti itu. Maka hal ini bagaimana kita harus membangun sebuah pola komunikasi yang baik. Ya, kalau kita bangun pola komunikasi kita dengan baik dan itu pola komunikasi itu hanya tertuju kepada Tuhan, maka sangat penting ya Pak, sangat penting sekali bagaimana kita harus melakukan pengakuan yang jujur ya, bagaimana kita harus menyatakan sesuatu yang membuat kita tidak tenang, karena Allah kita akan mendengarkan akan apa yang menjadi keluhan kita, apa yang menjadi persoalan kita. Ketika kita mengakui semua itu, maka ada respon dari Tuhan kita yang luar biasa itu. Dia akan membuat kita itu akan menjadi tenang, menjadi bahagia. Maka hal ini perlu kita harus bagaimana kondisi hidup kita itu benar-benar mengalami suatu terobosan-terobosan yang baru ya, terobosan-terobosan yang membuat kita bahagia seperti itu. Maka Daud itu ketika dia ada rasa bersalah, merasa berdosa, maka dia mengambil sebuah ruang pribadi dan yang khusus di mana ia merasa bahwa ia bersalah. Maka dengan adanya pengakuan, maka ada penerimaan dari Allah yang penuh kasih itu, yang tidak cepat menghakimi melainkan memberikan kesempatan baginya untuk berproses dan jujur akan dirinya. Semua itu sangat melegakan dan bisa menuntun pada proses penerimaan yang transformatif atau yang mengubahkan. Maka saya mau mengajak setiap kita Bapak Ibu Saudara perlu menyadari diri kita ya sebagai pribadi yang cedera secara manusiawi. Nah, untuk itu bagaimana kita harus mengakui semua itu dan kita harus menerimanya. Oleh karena itu, bila kehidupan berjalan ini terasa timpang, itu penyebabnya bukan berarti Allah tidak sayang, melainkan dari kelemahan kita itulah Allah menyatakan kuasanya kepada kita. Ia berkenan menolong dan memberikan pengampunan kepada kita. Maka saudara perlu kita harus memahami kalau kita berada dalam kondisi batin yang terluka, yang membuat kita tidak bahagia, yang kita itu berada dalam baik kita itu mengalami sesuatu yang membuat hati kita itu terluka ya, kita merasa kehilangan ya, dan bahkan kita kecewa, luka karena merasa sendirian. Semua itu muncul dari respon kita yang belum menerima kondisi cedera manusia, diri sendiri dan orang lain. Maka perlu bagaimana kita memandang Allah sebagai sosok yang memberikan ruang bagi kita yang terluka untuk memulihkan dan merasakan suatu dekapan kasih Allah bagi kehidupan kita. Ketika kita merasakan dekapan kasih Allah, maka kita akan merasakan suatu ketenangan yang melegakan di dalam diri kita, yang membuat kita jujur akan dosa. Dampaknya itu akan membawa pengampunan Allah. Maka saudara-saudara perlu kita belajar dari Daud ini, bahwa di dalam pengalaman hidup yang dituangkannya itu hendak menyampaikan bahwa ia pun juga pernah merasa gejolak beban kehidupan yang menekan dirinya, baik itu muncul dari situasi orang-orang terdekatnya, juga dari dirinya sendiri. Semua itu membuatnya tidak memunculkan apa yang dirasakan di depan orang lain.
Maka pemazmur membutuhkan ruang khusus untuk bisa menyalurkan apa yang ia rasakan, yang membebani dan menekannya. Ia menemukan ruang di dalam doa kepada Allah. Allah memberikan ruang bagi pemazmur menyampaikan segala yang ia rasakan, meskipun itu sangat pahit sekalipun, ya. Dalam ruang doa itulah timbul, ya, suatu kelegaan atau penerimaan di mana ia bisa menemukan keheningan dan waktu untuk merasakan kembali apa yang dilaluinya hingga timbulnya luka itu. Dalam doa itu kejujuran dan penyerahan dirinya sendiri yang menimbulkan suatu yang benar-benar bagaimana dia merasakan kasih Allah yang luar biasa. Ya, dia menemukan jalan dan penerimaan akan keadaan diri dengan cara rela dan bersedia untuk dibentuk kembali dalam keadaan lega dan sukacita. Maka perlu, ya, dari cara seperti ini setiap orang percaya untuk bisa bagaimana untuk mengelola dirinya. Terkadang banyak orang menginginkan agar pergumulan di tengah keluarga bisa segera selesai dan berpindah ke level selanjutnya. Namun tergesa-gesa menjadi bumerang yang menyakitkan bila tidak diantisipasi dalam keluarga. Keunikannya memiliki cara dan waktunya masing-masing dalam merespon sesuatu di dalam hidupnya. Maka hal ini, saudara-saudara, bagaimana kita harus menyampaikan apa yang menjadi pergumulan kehidupan kita. Maka di dalam hal ini perlu kita, ketika kita punya rasa bersalah di dalam kehidupan kita, maka penting bagaimana kita harus menjadi orang-orang yang benar-benar mau diajar oleh Tuhan, ya. Ketika kita mau diajar, ketika kita mau mengalami sesuatu yang baru, tentu kita harus mendengarkan apa yang menjadi kata Tuhan. Ketika kita mendengarkan dan kita melakukan semuanya itu, mata Tuhan itu akan tertuju bagi kita yang benar-benar mau mengubah hidup ini menjadi baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mau menjadikan hidup ini menjadi luar biasa, menjadikan hidup ini menjadi hidup yang benar-benar berguna di dalam kehidupan ini. Nah, ketika kita mau jadikan hidup ini berguna, bernilai, bermanfaat bagi orang lain, maka hal ini perlu sekali kita memperbaiki hidup kita secara terus-menerus agar kita mengalami dekapan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.